Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah Sistem Metodologi Penelitian, di mana dosen pengampunya saya sendiri, Fadwa Makfurah atau disebut oke, kita masuk dulu ke pengertian metodologi penelitian. Apa saja yang disebut metode ya? Pengertian metode adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian ya. Nah, boleh dibilang kalian ini nanti sebagai calon peneliti, tentunya ketika mengerjakan tugas akhir di semester 7 atau 8 ya. Nah, metode apa nanti yang kalian pakai untuk melakukan penelitian? Oke, di sini ada langkah-langkah atau prosedurnya ya yang harus ditempuh. Pertama biasanya kalian, melakukan, survei dulu ya. Surveinya berupa observasi wawancara, interview, eee bisa juga dengan data atau juga, dengan formulir-formulir ya. Oke, tapi yang lebih sering dengan, interview biasanya ya. Interview, tentang, apa yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya tergantung penelitian apa dulu yang kalian mau, lakukan. Nah, setelah datanya sudah dapat, barulah kalian, menentukan metode apa yang cocok untuk untuk, mencari solusi, penelitian kalian ya. Oke, setelah metodenya, eee, ditentukan sudah ketemu, baru kalian melakukan, ini apa, langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mengerjakan, contohnya dengan membuat misalnya langkah-langkahnya mengerjakan dengan diawali dengan membuat desain ya, lalu menghitung, terus merakit, setelah itu baru melakukan pengujian. Nah, terakhir baru dianalisis. Ya, itulah yang disebut, langkah-langkah atau metode penelitian yang kaitannya dengan tugas akhir kalian tentunya. Lalu tujuan kalian, melakukan penelitian itu apa? Ya, jadi seorang peneliti itu tidak mungkin susah-susah melakukan penelitian jika hasil penelitiannya itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka penting kiranya kamu memahami dulu apa tujuan kamu meneliti ya. Oke, di sini tujuan penelitian dibagi jadi 3 ya, yaitu tujuan umumnya dulu ya, tujuan umum juga di sini terbagi atas 3. Ya, pertama, tujuan umumnya satu, untuk memperoleh penemuan baru atau pengetahuan baru, ya. Oke. Nah, kalau kalian kan sudah mendapatkan ilmu dari semester 1 sampai semester 6, ya. Berarti bekal kalian ya, bekal pengetahuannya sudah cukup, ya. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, disinilah saatnya kalian bukan, memperoleh pengetahuan lagi, tetapi memperoleh penemuan baru, ya. Oke, contohnya penemuan baru apa? Misalnya untuk anak-anak konversi, kan kalian tahu ya energi terbarukan itu sumbernya ada 5, dari matahari, dari, bumi, dari biomasa, ya, dari air, juga dari angin. Nah, disinilah tugas kalian ya, anak konversi menemukan, sesuatu yang baru dari 5 sumber daya tersebut. Sedangkan untuk anak-anak manufaktur melakukan penemuan barunya, contohnya misalnya menemukan mesin-mesin yang belum pernah ada ya. Oke, misalnya mesin apa saja yang belum pernah ada ya. Oke. Lalu tujuan yang kedua untuk, penelitian kalian itu untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Oke, contohnya kalau anak konversi misalnya, eee kalau untuk penemuan baru ya, kita balik ke nomor satu lagi yang tadi, penemuan baru misalnya beberapa beberapa tahun yang lalu, eee, orang itu belum tahu kalau ternyata dari kotoran sapi ya, itu mengandung, gas yang sangat banyak ya. Nah, dari kotoran sapi itu nanti gasnya dikumpulkan, lalu dikumpulkan dalam, suatu tabung destilasi ya, dan diolah dengan software tertentu.
lalu dikumpulkan, gas-gasnya tersebut ke dalam aki kering atau baterai kering. Nanti baterai keringnya itulah yang akan dipakai untuk pembangkit listrik dan menghasilkan beberapa watt ya. Nah, sedangkan untuk, anak-anak manufaktur, penemuan baru misalnya kalau dulu banyak banyak sekali mesin-mesin industri ya, atau mesin-mesin yang, mudah deh di pasar-pasar ya. Itu, contohnya kayak memarut kelapa ya, itu dulu orang masih pakai manual ya. Sekarang udah ada penemuan baru, mesinnya itu sudah pakai, bensin ya. Jadi di pasar itu orang-orang udah nggak perlu lagi, memarut kelapa itu, pakai manual, tapi bisa pakai mesin, ya. Malah sekarang itu sudah bisa langsung memeras juga, bukan cuma memarut tapi memeras. Itulah, yang berkaitan sama tujuan penelitian nomor satu. Lalu tujuan yang nomor 2-nya untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Nah, di sini contohnya kalau anak konversi, apa benar kotoran sapi itu gasnya lebih banyak ya, eee, lebih banyak dari kotoran yang lainnya, misalnya dari kotoran manusia atau kotoran hewan-hewan lain. Nah, ini adalah tujuan penelitian yang kedua ya, itu kalian menguji ya, mengujinya tentunya dengan menggunakan metode tertentu ya. Oke, kalau untuk anak-anak manufaktur, bener nggak sih, efektif nggak kalau ternyata mesin-mesin pemarut kelapa yang ada di pasar itu, eee, sumber dayanya kita pakai bensin? Karena kan di pasar-pasar tradisional itu tidak ada aliran listrik gitu ya. Ternyata memang, benar gitu ya, bisa bisa dipakai ya, dan efektif bisa, eee, bisa dipakai juga ya, oke. Lalu tujuan penelitian yang ketiga, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, misalnya di sini, kalian lebih familiar dengan disebut modifikasi ya. Kalau anak-anak manufaktur, mesin pemarut kelapanya, eee, itu kalau dulu bisa pakai bensin, sekarang sebaiknya pakai listrik. Karena apa? Bensin itu nanti dari baunya saja akan, mencemari dari rasa aroma kelapanya. Apalagi sekarang kelapanya bukan cuma diparut, tetapi juga diperas ya, sudah berupa santan. Ya, jadi dimodif ya, dikembangkan pengetahuan yang tadinya listrik, yang tadinya bensin menjadi memakai listrik ya. Oke. Sedangkan untuk anak-anak konversi, pengetahuannya jadi bukan cuma kotoran sapi saja, ternyata kotoran, eee, manusia juga bisa ya. Bisa, mengandung gas juga ya, sama tinggi, juga ada kotoran hewan lain tetapi gasnya hanya sedikit, ya. Itulah tujuan penelitian secara umum. Lalu yang B, tujuan penelitian secara teori, ya. Nah, usaha ini dilakukan untuk satu hal, ya. Jadi, tidak bisa langsung diterapkan secara, praktis atau praktek, ya. Tujuan penelitian yang kedua ini hanya dengan teori-teori saja, ya. Jadi, berupa basic research. Oke. Jadi, kalau kita lebih familiar menyebutnya, analisis saja penelitiannya ya, tetapi tidak dibuat ya, tidak langsung dipraktekkan. Sedangkan tujuan yang ketiga, ini yang tujuan secara praktis. Nah, di sini langsung, dipraktekkan ya. Kalau misalnya tadi, bener nggak kotoran sapinya ini ya, itu langsung dipraktekin. Jadi bukan cuma teori aja ya, tetapi langsung alatnya dibuat ya, alat destilasinya dibuat, kotoran sapinya dikumpulkan lalu diolah dan diaplikasikan langsung ke baterai kering. Nah, baterainya langsung dipakai buat listrik ya, listrik di rumah-rumah. Sedangkan untuk yang mesin parut kelapa tadi, langsung di-apply, langsung dibuat, dirancang bangun, digambar dulu ya. Tentunya dengan survei dulu ya, survei ternyata memang, membuat, eee, bau bau bensinnya itu kemana mana gitu. Maka dibuatlah mesinnya, dirancang, digambar, dihitung, dirakit, dan diaplikasikan langsung. Oke. Jadi menurut para ahli, selain tujuan-tujuan praktis tadi di atas, masih ada lagi beberapa tujuan penelitian praktis lainnya. Oke, contohnya satu, tujuan eksploratif ya.
Nah, di sini untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sama sekali ya. Contohnya misalnya bahwa apakah, benar ekstrak mangga dapat menurunkan kadar kadar kolesterol, di mana sebelumnya belum pernah ada teori dari peneliti yang menyatakan bahwa ekstrak mangga itu bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah, berarti di sini kalian istilahnya mengeksplor, mencoba-coba ya, penelitiannya mencoba-coba. Lalu kalau tujuan secara verifikatifnya, untuk, membuktikan kebenarannya ya, dari yang telah ada. Misalnya, benar nggak sih kalau mentimun itu menurunkan tekanan darah manusia ya? Oke, maka, teori ini pada penelitian sebelumnya juga belum ada, makanya, dicari kebenarannya. Untuk tujuan yang ketiga, penelitiannya ini tujuannya untuk, pengembangan ya. Jadi, yang seperti tadi sebenarnya sama seperti yang tadi yaitu, dimodifikasi ya, kembangkan lagi, dilebarkan lagi penelitiannya. Misalnya, tadi kan mentimun katanya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Tentu teori hal tersebut sudah ada, namun, di sini peneliti mengembangkan lagi penelitiannya, yaitu bahwa seberapa besar atau seberapa efektifkah mentimun tersebut dapat menurunkan tekanan darah manusia pada berbagai kelompok umur, ya. Kalau dulu cenderung, tekanan darah tinggi itu banyak pada orang tua, tapi sekarang dikembangkan, diteliti apakah, bisa pada semua umur, ya. Oke, lalu menurut kegunaannya, ya. Penelitian murni, ini adalah murni, hanya teori. Jadi ini diulang-ulang saja sebenarnya teorinya ya. Eee, jadi penelitian murni ini hanya teori saja, tidak dibuat ya, tidak di-apply langsung. Sedangkan penelitian terapan sama dengan yang tadi, jadi langsung aplikasi, dibuat alatnya, digambar, dirancang, dan dihitung. Lalu diuji ya. Sedangkan penelitian aksi, ya ini tadi sama saja. Jadi selain teorinya yang mendasar juga harus, ada solusinya, dan ada aksinya ya. Oke, jadi ini sebenarnya semua, berkolaborasi dan saling, ini ya, berhubungan. Sedangkan penelitian kebijakan ini, lebih banyak ke mahasiswa ya hukum ya. Oke, lalu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini semua harus melakukan ini karena pada akhirnya setelah karena kalian anak teknik mesin, intinya setelah mesin itu jadi, lalu diuji, nah kalian terakhir harus mengevaluasi. Apa saja yang dievaluasi, misalnya kalau awalnya kalian merencanakan mesin yang kalian buat itu berkapasitas bisa memarut kelapa sebanyak 10 kilo per jam ya. Nah, maka setelah mesinnya jadi dan diaplikasi, di trial, ternyata lebih dari 10 kilo. Nah, berarti tujuan penelitian kalian sudah tercapai, bahkan, hasilnya di luar dari yang kalian rencanakan, ya. Sama dengan anak konversi misalnya, ternyata, bukan cuma kotoran sapi saja, setelah dicampur dengan, daun-daunan ya, daun-daun busuk ya, eee, dan daun-daunnya itu juga daun-daun tertentu seperti daun jarak ya, lalu eceng gondok dicampur dengan, kotoran sapi, ternyata gasnya itu tingkat, komposisinya lebih meningkat. Nah, oke, maka disitulah masuk ke dalam penelitian evaluasi. Oke, metode-metode yang digunakan dalam penelitian disebut metodologi ontologi ya. Jadi dari satu satu, permasalahan bisa menciptakan berbagai macam pertanyaan. Oke, contohnya, coba Anda bayangkan dunia ini. Sebelum dunia ini diciptakan, kemudian diciptakan, dan lalu bagaimana eksistensinya. Manusia dan makhluk lainnya di dalamnya saling berkaitan.
Kemudian kalian berpikir bahwa manusia hidup dalam dunia berada di bumi. Manusia hidup butuh makan minum, ya, di mana sumbernya berada dari hewan dan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan dapat hidup dan tumbuh karena adanya tanah, air, udara, dan matahari. Nah, dari pernyataan di atas kira-kira apa saja yang muncul dalam benak kalian? Ya, oke, pasti kalian bertanya, bagaimana sih bumi ini diciptakan? Lalu bagaimana manusia diciptakan? Mengapa manusia menjadi penguasa di bumi? Mengapa manusia makan bisa tumbuh? Serta bagaimana perjalanan makanan manusia itu di dalam tubuh? Dan yang terakhir, bagaimana tumbuhan mengolah sumber nutrisi dari tanah sehingga dapat tumbuh? Dan lain-lain. Maka akan muncul segudang pertanyaan dalam benak kalian. Sama dengan kalian ketika akan memulai suatu penelitian. Pasti di awal ada satu dulu intinya yang mau kalian buat ya. Nanti dari satu titik ini itu akan berkembang ya. Oke, eee, cukup sekian dulu materi yang pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti ada sub-sub materi yang akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.